Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan nama saya Andi Winarno, NPM 196320100017, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Negara, Universitas Sangbumi Ruwai Jurai. Perkenankan saya di sini untuk berbagi sedikit ilmu tentang apa itu mata kuliah teori governance. Dilihat dari sudut awal atau sudut pandang yang pertama kali, government atau pemerintahan dan governance itu ada banyak perbedaan atau banyak arti. Salah satu perbedaannya adalah antara konsep government dan governance adalah terletak pada bagaimana cara penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi dalam pengelolaan urusan suatu bangsa. Sedangkan konsep pemerintahan berkonotasi peran pemerintah yang lebih dominan dalam penyelenggaraan berbagai otoritas. Sedangkan dalam governance mengandung makna bagaimana suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumber daya dan berbagai masalah yang dihadapi belakang-belakang ini dalam masyarakat. Secara tidak langsung, governance diartikan sebagai mekanisme, praktek, dan tata cara pemerintah mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep governance, pemerintah hanya sebagai salah satu aktor atau salah satu penggiat dan tidak selalu menjadi aktor yang paling menentukan. Di sini tidak lain dan tidak bukan pemerintah hanya sebagai media penghubung, dan segala sesuatu kegiatannya atau segala sesuatu penentuan akhirnya itu bukan pemerintah. Implikasinya atau dalam garis besarnya, peran pemerintah sebagai pembangun dan penyedia layanan jasa pelayanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas dan sektor swasta untuk ikut aktif mengupayakan tersebut. Administrasi negara sangat berhubungan erat dengan governance. Administrasi negara itu sendiri adalah biasa kita sebut dengan public administration, yaitu segala kegiatan atau proses untuk mencapai tujuan negara yang telah ditentukan, yaitu dari pemerintahan terendah sampai dengan pemerintahan tertinggi. Contoh, kalau seandainya pemerintahan terendah itu dari tingkat pada saat sekarang ini di tingkat RT atau tingkat masyarakat. Administrasi negara itu dibagi dibagi dua. Satunya administrasi pemerintahan, yang kedua administrasi perusahaan negara. Administrasi pemerintahan itu aktivitas yang dilakukan oleh lembaga, departemen maupun non-departemen sampai dengan tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa. Sedangkan administrasi militer adalah seluruh aktivitas yang dilaksanakan oleh fungsi kesatuan dalam lingkungan angkatan bersenjata. Tujuan pokoknya tidak lain adalah administrasi pemerintahan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi di sini saya hanya ingin memperjelas lagi dalam administrasi sipil. Administrasi sipil itu dari tingkat terendah sampai dengan tingkat tertinggi. Salah satu contohnya tingkat terendahnya dari kelurahan, lebih atas lagi kecamatan, lebih atas lagi dengan berhubungannya dengan dinas-dinas. Sedangkan kalau seandainya administrasi militer adalah aktivitas yang benar-benar adanya cuma hanya di lingkungan angkatan bersenjata, dia tidak keluar. Nah, kalau misalnya yang kedua, administrasi perusahaan negara itu
bidang tugas usaha dari modal pemerintah, cuman dijalankan biasanya dengan pihak ketiga. Tujuan administrasi pemerintah ini tidak lain dan tidak bukan itu hanya untuk memperoleh keuntungan dan pelayanan. Salah satu contohnya di Kota Bandar Lampung pada saat ini ada namanya bus yang sengaja diciptakan untuk anak-anak sekolah, yang itu difasilitasi oleh dari Pemkot Kota Bandar Lampung itu sendiri. Good governance itu sendiri memang dibentuk atau bertujuan untuk membentuk suatu penyelenggaraan atau menyelenggarakan manajemen pembangunan yang solid, bertanggung jawab, tepat guna, dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi atau salah anggaran dalam investasi langka, dan penghindaran pada saat ini contohnya salah satunya korupsi yang telah terjadi baik dari dulu sampai dengan sekarang, yang saya rasa tidak ada habis-habisnya. Dan menurut saya good governance di Indonesia ini atau governance di Indonesia ini sejalan atau berjalan, tetapi tidak sepenuhnya dalam arti kata masih banyak kecurangan atau korupsi yang terjadi di Indonesia, khususnya pada akhir-akhir ini, karena transparansinya dari para pemerintah kepada masyarakat agak berkurang. Demikian sedikit materi tentang teori governance. Jadi dapat disimpulkan tata kelola pemerintahan yang baik atau governance yang baik akan menghasilkan suatu pembangunan yang baik, dan akan juga menghasilkan sumber daya yang sangat baik dibanding sebelumnya. Terima kasih kepada Dr. Anda Lis Kumara Dewi MIP sebagai dosen pengampu saya yang telah memberikan materi-materinya, dan saya di sini mengajak kepada rekan-rekan, saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat, ayo kita sama-sama untuk menuntut ilmu di Universitas Sang Bumi Ruwai Jurai. Di situ tempat ajang kita untuk beradu argumentasi, kita memperoleh pendidikan. Setelah itu banyak wawasan yang kita peroleh pada saat kita masuk ke perguruan tinggi tersebut. Jadi saya mengajak kepada teman atau kawan-kawan, saudara semuanya, ayo sama-sama kita menuntut ilmu di perguruan tinggi Universitas Sang Bumi Ruwai Jurai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.